Kenalkan aku Dinda Rohma dari kelas 3D. Jadi di video kali ini aku akan membahas mengenai analisis visi misi dari Untirta. Jadi di video kali ini aku akan jelasin secara singkat tentang apa sih makna dari visi dan misinya. Terus gimana penerapannya dalam kegiatan kampus, baik di bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Tujuannya supaya kita semua lebih tahu kemana arah dan tujuan kampus besar kita. Dan juga tahu seberapa relevan visi misi Untirta dengan perkembangan zaman sekarang. Selamat menonton teman-teman. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu visi Untirta. Visi Untirta terwujudnya Untirta sebagai healthy, integrated, smart, and green university yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global pada tahun 2030. Nah, untuk analisis visi Untirta, apakah sudah berorientasi pada masa depan? Ya, betul. Visi Untirta sudah berorientasi pada masa depan karena di dalamnya visi Untirta terdapat kata kunci terwujudnya yang menunjukkan arah dan cita-cita yang ingin dicapai di masa depan. Kata terwujudnya ini menunjukkan bahwa visi tersebut bukan hanya menggambarkan pada masa kini, tapi lebih mengarah pada keadaan ideal yang diwujudkan di tahun 2030. Nah, dengan kata lain, visi ini berpandangan ke depan dan berorientasi pada kemajuan karena menggambarkan harapan agar Untirta menjadi universitas yang sehat, terintegrasi, cerdas, dan hijau hits green, serta unggul, berkarakter, dan mampu berdaya saing secara global. Nah, selanjutnya membahas misi Untirta. Untirta memiliki 3 misi. Yang pertama, meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, serta lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, berbasis kebutuhan nyata sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, yaitu meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Hub Integrated Smart and Green University. Nah, apakah misi Untirta ini sudah berorientasi pada masa kini? Ya, betul. Misi Untirta dapat dikatakan berorientasi pada masa kini karena isinya menekankan hal-hal yang sedang dibutuhkan dan relevan dengan kondisi pendidikan, penelitian, serta tata kelola perguruan tinggi saat ini. Meskipun banyak menggunakan kata meningkatkan yang secara umum mengarah pada masa depan, substansi dari misi Untirta tetap berfokus pada kebutuhan dan tantangan masa kini. Dengan begitu, misi ini tidak hanya mempersiapkan perubahan ke depan, tapi juga memperkuat posisi Untirta di konteks pendidikan dan sosial saat ini. Setelah kita tahu apa itu visi dan misi dari Untirta, sekarang aku mau jelasin tujuan dari visi dan misi tersebut. Tapi, misi Untirta itu memiliki 3 poin utama untuk menjadikan fokus pengembangan kampus. Nah, di tujuan poin nomor 4 itu sifatnya menyeluruh sebagai rangkuman dari ketiga misi sebelumnya dan menegaskan arah yang besar ingin dicapai oleh universitas. Tujuan yang pertama yaitu tercapainya peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan tinggi sesuai dengan misi yang pertama. Dengan demikian, lulusan yang dihasilkan dapat memiliki karakter yang unggul dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Tujuan kedua, terwujudnya peningkatan produktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan misi yang kedua, yaitu menekankan pentingnya kontribusi nyata kampus terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan yang ketiga, tercapainya tata kelola universitas yang efektif, transparan, dan berkelanjutan. Relevan dengan misi yang ketiga. Tujuan ini menggambarkan usaha Untirta itu dalam mengimplementasikan konsep Health Integrated Smart and Green University. Dengan tata kelola yang baik, universitas dapat beroperasi secara efisien, terintegrasi, serta berwawasan lingkungan. Tujuan yang keempat, yaitu relevan dengan keseluruhan visi dan misi.
Tujuan ini menjadi bentuk nyata kontribusi Untirta terhadap kemajuan daerah nasional maupun global. Hal ini mencerminkan visi universitas untuk menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing, berkarakter, dan berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, apakah tujuannya ini sudah sesuai? Nah, analisis dari tujuan, visi, dan misi Untirta sudah sesuai karena setiap poin menggambarkan hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan misi dengan menggunakan kata kunci tercapainya dan terwujudnya yang sejalan dengan visi utama Untirta. Setiap tujuan juga memiliki keterkaitan langsung dengan misi, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, produktivitas, penelitian dan pengabdian hingga tata kelola universitas yang berkelanjutan. Nah, selain itu, analisis ini menunjukkan arah yang jelas bahwa seluruh tujuan berfungsi untuk mewujudkan visi Untirta sebagai Health Integrated Smart and Green University yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global. Nah, kalau kita lihat dari model SMART, sasaran visi dan misi Untirta itu sudah jelas dan terarah. Secara spesifik, Untirta fokus meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan tata kelola kampus. Hasilnya juga terukur, misalnya lewat akreditasi, publikasi ilmiah, dan layanan digital. Semua itu dapat dicapai karena sesuai kemampuan dan sumber daya yang ada. Selain itu, sasaran ini juga relevan karena sesuai dengan kebutuhan pendidikan masa kini. Dan yang terakhir, semuanya ini memiliki batas waktu yang jelas, yaitu pada tahun 2030, sesuai target visi besar Untirta. Nah, selanjutnya aku bakal bahas tentang faktor eksternal makro dengan menggunakan model STEP. Nah, kalau kita lihat dari analisis STEP ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ke Untirta. Dari sisi sosial, sekarang makin banyak orang-orang yang sadar pentingnya kuliah, dan mereka juga pengen lulusan yang gak cuma pinter, tapi punya karakter dan bisa bersaing. Yang kedua itu dari teknologi. Perkembangan digital bikin Untirta ini harus terus beradaptasi, misalnya lewat sistem smart and green campus yang lebih modern dan efisien. Yang ketiga, kalau kita lihat dari sisi ekonomi, kondisi keuangan masyarakat ini bisa naik turun, tapi ini juga peluang Untirta buat kerjasama dengan industri dan lembaga lain. Yang terakhir atau yang keempat, yaitu kebijakan atau politik. Dengan adanya program MPKM dan aturan akreditasi yang makin ketat, bikin Untirta ini harus terus berinovasi biar tetap sesuai dengan standar nasional. Karena tadi kita sudah membahas faktor eksternal makro dengan model STEP, sekarang aku mau jelasin faktor internal mikro. Nah, faktor internal mikro ini lebih ke hal-hal yang langsung berhubungan sama kegiatan Untirta sehari-hari. Yang pertama, ada rintangan masuk. Misalnya hambatan kerja yang sama karena jarak, aturan, atau koordinasi antara instansi. Nah, lalu yang kedua, ada pesaing, yaitu kampus lain, baik negeri maupun swasta yang mempunyai program studi yang mirip sama Untirta. Jadi kita ini harus punya keunggulan sendiri. Selanjutnya yang ketiga itu ada pemasok. Nah, ini bisa dari lembaga penyedia teknologi, sarana belajar, atau pendanaan penelitian yang bantu kelancaran kegiatan kampus. Kemudian yang keempat, pengguna layanan, yaitu mahasiswa dan masyarakat yang jadi penerima manfaat dari pendidikan dan hasil riset Untirta. Yang terakhir, yaitu yang kelima, substitusi, seperti kursus online atau pelatihan industri yang bisa jadi alternatif pendidikan di luar kampus. Jadi Untirta ini harus terus berinovasi biar tetap diminati sama masyarakat. Nah, ini dia nih tunggu-tunggu pembahasan terakhir, yaitu mengenai faktor internal 6M. Faktor internal 6M ini menggambarkan kekuatan yang dimiliki Untirta dari dalam kampus. Yang pertama, itu ada yaitu sumber daya manusia, seperti dosen, tenaga pendidik, dan mahasiswa yang jadi penggerak utama kegiatan di kampus. Lalu yang kedua itu ada money, yaitu dana operasional, hibah penelitian, dan kerjasama yang bantu mendukung keberlangsungan kegiatan di kampus. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu mesin, berupa fasilitas dan teknologi seperti laboratorium, sistem informasi, dan alat pembelajaran modern.
Selanjutnya itu nomor 4, metode, yaitu cara kerja dan standar operasional yang membuat kegiatan kampus ini jadi lebih teratur dan transparan. Yang kelima, yaitu market, yang berkaitan dengan promosi dan citra kampus supaya Untirta ini dikenal lebih luas dan bisa menjalin kerjasama dengan banyak pihak. Yang terakhir yaitu keenam, material. Semua sarana dan prasarana fisik seperti gedung, ruang kuliah, dan bahan ajar yang mendukung proses belajar dan riset di kampus. Nah, jadi kalau kita ingin bandingkan antara faktor eksternal makro dan mikro, itu bedanya ada di lingkup pengaruhnya. Kalau misalkan faktor mikro, itu lebih ke hal-hal yang langsung berhubungan dengan kegiatan kampus, seperti pesaing, mahasiswa, kerjasama dengan industri, dan penyedia sarana pendukung. Nah, kalau misalkan faktor eksternal makro, itu pengaruhnya lebih luas dan umum, seperti sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Semua hal besar di luar kampus yang bisa berdampak ke Untirta. Nah, jadi bisa dibilang faktor makro itu ngasih gambaran besar tentang lingkungan luar. Nah, kalau misalkan faktor mikro itu lebih fokus ke hubungan langsung antara Untirta dan pihak-pihak yang terlibat dalam operasionalnya. Jadi, dari pembahasan tadi, mulai dari analisis visi, misi, tujuan, sasaran, sampai faktor eksternal dan internal bisa disimpulkan kalau semuanya ini saling berhubungan untuk mewujudkan arah besar Untirta. Untirta ini berusaha menjadi kampus yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing dengan tetap menyelesaikan diri terhadap perkembangan zaman dan tantangan dari luar. Semoga dari analisis ini kita bisa lebih paham tentang arah pengembangan kampus kita ke depan. Nah, untuk penutupnya aku ada pantun. Jalan-jalan ke Serang, jangan lupa beli batiknya. Analisis visi dan misi sudah terang. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.